Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa yang setia, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus begitu baik setia sama kita, mari kita menjadi anak Tuhan yang setia sama Tuhan. Jangan patah semangat. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi malam, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Supaya hari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Kita mau hidup di dalam janji Tuhan, berpegang teguh di dalam Tuhan. Mari kita sepanjang hari ini, kita sudah menjalani setengah bulan Bapak ya, karena pagi ini tanggal 16 Januari 2025 begitu cepat, tanpa terasa. Terus waktu berjalan terus. Diizinkan Tuhan waktu seolah makin cepat saat ini. Demikian rohani kita harus ada percepatan, saudara. Jangan sampai kita mengalami stagnan. Saya tidak mau berdiri di tempat, tapi melangkah terus maju bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Dia ada pengampunan. Jangan seperti nanti kita baca pada pagi hari 1 Raja pasal 14 ayat 1 sampai 20. Yerobeam terus berdosa kepada Tuhan. Ada risiko atas dosanya. Anak kandungnya mati, saudara. Karena Yerobeam, padahal Yerobeam itu dipilih sama Tuhan loh. Yang melalui Nabi Ayah, waktu saya bacakan bersama Bapak Ibu, dia dibuatkan sudah kan bahwa dia akan menjadi raja atas 10 suku Israel. Tapi dia tidak tahan di tengah jalan. Dia menyembah patung, bikin patung-patung, dibenci sama Tuhan, saudara. Jangan pernah menomorduakan Tuhan, tapi tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dan kalau kita berdosa kepada Tuhan, mari kita minta ampun sama Tuhan. Sesuai dengan pujian yang saya sampaikan. Tuhan selalu ampuni, Tuhan begitu baik, dan lupakan yang sudah. Kita semua adalah orang berdosa. Dia takkan ingat salahmu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Tuhan selalu ampuni. Dia begitu baik. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus yang maha baik, penuh dengan cinta kasih sayang. Dia berfirman dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9. Demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, haleluya. Dalam Zakaria pasal 1 ayat ketiga, asal kita mau kembali sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan kehidupan kita semua. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan Yesus punya mula kerajaan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Hanyalah Yesus yang sanggup memulihkan hidup kita, asal kita merendahkan hati datang kepada Tuhan Yesus. Amin.
Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku. Firman-Mu Tuhan, ku simpan dalam hatiku aku, supaya tidak berdosa kepadamu. Aku mau setia dan taat berpegang pada perintah-Mu sampai aku jumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Berfirman Tuhan pada pagi hari, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kau sudah pelihara kami anak-anak-Mu sampai di bulan yang di tengah-tengah bulan ini, sudah tanggal 16 Januari Bapa. Berarti kami sudah setengah bulan menjalani tahun yang baru. Biar tahun yang baru Tuhan, kuasa Tuhan Roh Kudus, hidup kami menjadi baru di dalam Engkau, sehingga hidup kami layak berkenan kepada Tuhan. Ampuni segala dosa, segala kekurangan kelemahan kami. Ampun ya Bapa. Roh Kudus akan tuntun hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dia begitu baik. Kita tidak tahu apa yang terjadi sepanjang hari ini, tapi satu hal kita tahu, Yesus menyertai kita. Kalau Tuhan bersama kita, ada keselamatan, ada berkat, ada pertolongan. Asal kita mau kembali sama Tuhan, asal kita mau bertobat. Firman Tuhan katakan tadi, jika kita mengaku segala dosa kita, akui kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Kita belum sempurna, saya belum sempurna, tapi ada kerinduan menuju kepada kesempurnaan bersama firman Allah dan pekerjaan Roh Kudus. Karena pandangan kita Yesus. Asal kita merendah hati, mengaku segala dosa kita, tidak boleh sombong. Jangan mengaku dirinya benar di hadapan Tuhan, tapi akui bahwa kita adalah orang berdosa. Tidak ada arti apa-apa. Maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dunia penuh dengan kejahatan. Banyak peristiwa pembunuhan, di mana-mana jahat sekali. Dunia makin jahat. Ya, kata firman Allah, manusia makin banyak durhaka, egois, tidak taat kepada firman Tuhan. Untung besar Bapak Ibu bersama saya diizinkan Tuhan membaca firman Allah, sehingga kita ada bangun persekutuan sehat dengan Tuhan. Firman Allah malam, pagi, malam, terus sampai Yesus datang. Sehingga tidak boleh ada celah dalam kehidupan kita. Jangan ada celah Bapak Ibu. Tapi isilah hidupmu, bentengi dengan kemuliaan Tuhan. Pagari dengan firman Allah dan Roh Kudus, sehingga kita melangkah dalam suatu kepastian. Mari kita mau baca 1 Raja pasal 14, puji Tuhan. Kita mau kembali selalu sama Tuhan, kita cinta Tuhan Yesus. Kita tempatkan Tuhan di atas segala tahun perkenanan Tuhan. Saudara. Ini adalah tahun perkenanan Tuhan, yaitu Tuhan jadikan sentral. Biarpun kita, kalau saudara ada salah di hadapan Tuhan, asal kita mau bertobat, ngaku dia minta ampun. Tapi beda dengan Yeroboam, saudara. Mari kita baca. Ya, Yeroboam ini tidak tahu diri. Tadinya dia murid dari Raja Salomo. Biarpun dia punya ketangkasan, diizinkan Tuhan. Karena Salomo sudah berdosa kepada Tuhan. Semua atas izin Tuhan. Tapi harus tahu diri. Saya juga harus tahu diri. Saya diizinkan Tuhan menjadi hamba. Tuhan harus tahu diri. Hidup berpegang pada firman Tuhan. Jangan pernah menyimpang. Jangan pelanggar firman Tuhan. Kita ikuti karena Tuhan adalah pusat hidup kita. Yesus pusat, saudara. Dia Raja. Dia Tuhan yang punya nyawa. Yang punya segala-galanya. Apa yang kita miliki, semua dalam milik Tuhan. Dan kita tidak bergantung, tidak berpegang pada aset kita. Ya. Aset bukan juru selamat. Uang bukan juru selamat. Tapi Tuhan Yesus juru selamat. Kalau Tuhan panggil manusia meninggal, apa bisa tuh menyelamatkan uang, kekayaan, aset? Tidak bisa, saudara. Ya, oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Kita mau baca 1 Raja pasal 14 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu Abia anak Yeroboam jatuh sakit. Nah, ini Abia anak kandung dari Yeroboam sakit, saudara. Ya, di dalam dunia ini segala macam persoalan. Kalau saudara sakit, sadar. Ya, saya kalau sakit, puji Tuhan, saya untung saya tidak pernah sakit. Saya cuma batuk, pilek biasa, tapi disembuhkan sama Tuhan. Seringkali sudah dengar saya ada batuk apa, tapi terus saya jalan terus. Saya berpegang kepada janji firman Tuhan. Ya, pasti Tuhan tolong. Tidak selamanya Yesus mati, saudara. Ya, hari pertama yang mati, hari kedua, hari ketiga Yesus bangkit. Asal kita ada di dalam firman Tuhan. Ya, Abia sakit, jatuh sakit. Lalu Yeroboam berkata kepada istrinya, berkemaslah,
menyamarlah supaya jangan diketahui orang engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dia yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa. Ya benar yang saya terangin kemarin kan. Dia ingat kepada Nabi Ahia. Waktu itu kejumpa Nabi Ahia karena Salomo sudah jatuh di dalam dosa kan. Nabi Ahia pegang 12 itu biji apa itu kain atau apa koyak itu ya, dikoyakkan 10, sudah dikasih 10 supaya apa nanti dinubuatkan kamu akan pegang 10 kerajaan, 10 suku bangsa Israel ya, karena Raja Salomo sudah berdosa ya. Pada 10 suku saya mau baca ini ya, ayat 31 saudara, 1 Raja 11 ayat 31. Dan dia berkata kepada Yerobeam, ambillah gabung 10 koyakan. Nah ini 10 koyakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Nah ini kepada Yerobeam. Nabi Ayah ini saudara. Nabi Ayah ini bicara kepada Yerobeam. Sehingga Yerobeam menjadi atas izin Tuhan memimpin bangsa untuk 10 suku. Tapi sekarang anaknya sakit ya, jadi istrinya disuruh berkemas, jangan tahu-tahu orang. Nah, jadi ini masih sembunyi-sembunyi, lebih malu saudara ya. Jumpai Nabi Ayah itu ya, bawalah 10 roti, kue kismis dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya, dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Nah, dia tanya tentang anaknya Abia itu karena sakit keras saudara ya, tentunya minta kesembuhan. Coba baca lagi berikutnya. Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas pergi ke Silo dan masuk ke rumah ayah. Ayah tidak dapat melihat lagi sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Nah ini manusia sudah tua. Ya, puji Tuhan kalau Bapak Ibu saya sehat, saya sehat. Sehingga saya tetap bisa baca Alkitab. Saya takut sama Tuhan karena seluruh organ tubuh kita atas izin Tuhan. Mulut bisa nyanyi, mata masih bisa melihat, itu atas izin Tuhan. Pergunakan dengan benar, saudara. Itu ya, itu pegangan kita. Seluruh hidup ini berasal dari Tuhan. Berpeganglah hidup pada kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, kalau dibikin buta sudah tidak bisa apa-apa dia. Ya. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada ayah bahwasanya istrinya Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya. Sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah seolah orang lain. Ini untungnya sudah. Kalau hamba Tuhan dekat sama Tuhan, Tuhan bisa berfirman, bisa tahu. Padahal sebetulnya Nabi Ayah itu tidak tahu bahwa itu ada istri Yerobeam. Tapi karena Nabi ini cinta Tuhan, Tuhan berfirman, ada istri datang Yerobeam, dikasih tahu ya, karena Tuhan Maha tahu. Ini bukti bahwa Tuhan itu Maha tahu. Dalam Mazmur Sulaiman 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Makin pentingnya kita baca firman Allah sehingga makin kita membuat kita makin mengerti akan firman Tuhan supaya kita takut sama Tuhan, tidak boleh main-main. Ini contohnya Tuhan memberitahu kepada istrinya ya, kepada ayah bahwa ada istri Yerobeam datang. Padahal sebelum Nabi aja nggak tahu, dia sendiri buta. Tapi untung besar ada Tuhan. Tapi segera sudah ayah mendengar bunyi langkah perempuan itu. Sementara melangkah masuklah pintu. Berkatalah ia, masuklah hai istri Yerobeam. Mengapa engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepada mencoba. Ini sudah kaget pasti istri Yerobeam. Kok tahu ini Nabi Ayah? Waduh, karena ada Tuhan sudah. Langsung ditegurkan. Istri Yerobeam, masuk. Mengapa kamu berbuat seolah engkau orang lain? Aduh, kata aku disuruh menyampaikan pesan keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umat Israel. Wow, benar sudah. Diingatkan supaya Yerobeam itu sadar melalui istrinya. Sama dengan kita, sama dengan saya, ingat bahwa kita semua adalah orang berdosa yang tidak punya arti apa-apa. Tapi Tuhan sudah memberkati. Saya sudah diberkati, dipelihara sama Tuhan. Diizinkan Tuhan 20 puluhan kali ke Israel. Diizinkan Tuhan pergi ke beberapa negara. Diizinkan Tuhan melayani pekerjaan Tuhan sampai saat ini. Diizinkan Tuhan kita sehat. Bisa melewati tahun-tahun. Semuanya itu semua karena kebaikan Tuhan. Demikian Yerobeam diingatkan melalui istrinya. Dia sudah diangkat. Kalau tadinya bukan raja, diangkat menjadi raja. Itu karena Tuhan. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikan kepadamu. Tapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku
dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan yang melakukan apa yang benar. Coba ini. Penting saudara. Bagus sekali ini ayat. Menjadi pegangan buat kita. Supaya kita taat kepada firman Tuhan. Ikuti Tuhan dengan segenap hati kita. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini firman Tuhan juga buat saya. Supaya kita di mata Tuhan benar. Hati kita bersih. Hati kita tulus. Takut sama Tuhan. Karena Tuhan, Dia tahu persis. Kita bisa saling bohong-membohongi. Ya, seperti Yerobeam bicara kepada istrinya. Supaya Nabi Yahya tidak tahu dibohongi. Pura-pura datang. Oh, seperti Nabi yang kemarin, saudara. Yang saya sampaikan itu. Dia bohong. Supaya makan minum. Kena bohongnya dia. Padahal Tuhan kan berfirman. Jangan makan roti. Jangan makan itu. Seorang Nabi dari Yehuda itu. Tapi dia jatuh. Dia makan roti. Karena kena bohongan. Dunia penuh dengan saling bohong-membohong. Tapi Tuhan lihat hati. Takut sama Tuhan. Mari. Melalui firman Tuhan di sini. Mari kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Kita mau taat kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan melihat hati apa yang benar di mata Tuhan. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau. Dan telah membuat bagimu Allah lain. Dan patung-patung tuangan. Sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Takut sama Tuhan. Tuhan Maha tahu. Apapun kalau seorang berbuat serong berdosa, Tuhan tidak bisa dibohongi. Dia tahu persis 100%. Tidak ada satu yang tersembunyi di depan Tuhan. Dia tahu persis. Sakit hatinya Tuhan. Sakit saudara. Yerobeam diangkat sama Tuhan. Tidak tahu diri Yerobeam diangkat. Yang tadi bukan raja menjadi raja. Tapi dia kenapa dia mengkhianati Tuhan. Dia membuat patung-patung tuangan. Sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Demikian ini bagus firman Allah buat kita. Supaya kita di tahun 2025, mari. Jangan pernah kita menyimpang. Saya katakan tahun 2025. Mari menjadi tahun perkenanan Tuhan. Supaya hati kita benar di hadapan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi tulus di hadapan Tuhan. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki. Baik yang tinggi maupun yang rendah. Kedudukan di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam. Seperti yang menyapu tai sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakan, wah dahsyat kalau sudah Tuhan marah. Siapa yang bisa mencegah? Nggak bisa. Habis total. Terkutuk kepada orang hatinya jauh dari. Oh ampun. Coba dia menimpa isinya Yerobeam saudara. Kalau sudah ada nabi yang ngomong, nabi yang begitu, ini dari Tuhan. Dari Tuhan, takut. Tapi bangun dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Wah gawat saudara. Mati saudara. Mati kalau Tuhan sudah berfirman mati. Saudara, takut sama Tuhan. Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia. Sebabnya dialah daripada keluarga yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga juga hanya padanya terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja di Israel yang akan menyiapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang. Oh Tuhan berkuasa ganti lagi saudara. Takut sama Tuhan. Takut. Termasuk hamba Tuhan takut. Tuhan berkuasa diganti lagi. Maka saya takut sama Tuhan. Kesempatan yang indah saya jadi hamba Tuhan. Biar jadilah hamba Tuhan yang benar. Jadi orang Kristen yang benar. Jangan Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenanan yang berkenan di hati Tuhan. Ini yang penting. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai nyakiti hati Tuhan. Tapi buatlah hati Tuhan senang kalau kita taat kepada firman Tuhan. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelaga di air. Dan ia akan menyertakan mereka daripada tanah yang baik ini, yang telah diberikannya. Oh haleluya. Kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke dalam seberang sungai Efrat di sana. Oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala. Mereka akan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Oh takut sama Tuhan saudara. Tuhan berkuasa. Silakan manusia jahat. Silakan kata Tuhan. Tapi hati-hati. Ada resiko yang harus ditanggung. Ya, sudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi. Lalu sampailah ia ke Tirsa.
Pada saat dia masuk melangkahi ambang pintu rumah, mati anak itu. Wah, nangis saudara. Kalau udah mati, ya sudah selesai. Ya, jangan terlambat makanya itu. Makanya semumpung seperti 5 kali siang bodoh, terlambat dia. Pintu sudah tertutup. Dia mau bertobat, tidak bisa. Kalau saya baca Matius 25:10. Biarpun nangis seperti darah, tetap pintu tertutup. Dan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ini bukti mati, saudara. Mereka menguburkannya dan suruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hamba Nabi Ayah. Selebihnya dari lewat Yerobeam, bagaimana dia berperang dan bagaimana dia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun. Kemudian dia mendapat perhentian bersama-sama dengan moyangnya. Maka anaknya menjadi raja mengganti dia. Jadi anaknya sudah mati. Yerobeam ini anak yang lain. Waktu mari melalui firman Tuhan kita dengar pada pagi hari ini. Membuat kita mari kita hati benar di hadapan Tuhan. Berarti saya betul dapat dari Tuhan. Tahun 2025 ada tahun perkenanan Tuhan. Supaya jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Mari kita ikut Yesus dengan segenap hati kita. Dan kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Haleluya. Supaya kita senantiasa di dalam pemulihan ajaib. Kembali kepada Tuhan. Kita ngaku di hadapan Tuhan. Kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan akan ampuni, Tuhan akan pulihkan kita semua. Tuhan selalu ampuni, asal kita mau kembali sama Tuhan. Haleluya. Dia lupakan yang sudah, amin. Haleluya. Dia takkan ingat salahmu, ya sekian apa Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari mereka. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan semua berkati kita semua sebelum beraktivitas kembali kepada firman, berjaga dan berdoa. Biar hari adalah hari perkenanan Tuhan. Biar kita mau taat kepada firman Tuhan. Ikut Yesus dengan segenap hati kita. Dan hanya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Tuhan semua berkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.